Ya, selamat siang pemirsa. Selamat datang di podcast saya. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang seorang mahasiswa dan juga mempunyai gemar menulis. Silakan Pak, perkenalkan diri. Ya, terima kasih telah mengundang saya di acara podcast ini. Nah, perkenalkan nama saya adalah Steven dan saya adalah mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara. Ya, Nah, Pak, kalau boleh saya tanya nih ya Pak. Kan waktu sekarang ini kan kita lagi pandemi ya. ya betul. Nah, otomatis kan kita juga lebih banyak kegiatan habiskan di rumah. Ya. Nah, kira-kira Bapak tuh untuk mengisi waktu Bapak selama di rumah itu boleh boleh bagi cerita ke kami, Pak? Oh ya, selama pandemi ini saya mengisi waktu luang saya di rumah itu dengan menulis. Nah, karena saya juga punya hobi itu menulis. Nah, eh, di akhir-akhir ini saya juga suka menulis cerita. Nah, saya juga menulis cerita yang berjudul Cinta Itu Sementara. Nah, Wah, cinta itu sementara. Cukup menarik ya dari judulnya ya, Pak ya. ya, Itu kira-kira pengalaman pribadi atau apa nih Pak inspirasinya dapat judul itu, Pak? Oh, saya buat cerita pendek berjudul Cinta Itu Sementara itu karena eh, saya percaya bahwa cinta itu hanya sementara dan pasti berujung dengan rasa kebosanan. Nah, eh, Cinta Itu Sementara juga terinspirasi dari sebuah film yang pernah saya tonton dulu. Nah, saya akhirnya membuat dari film itu saya buat cerita pendeknya agar bisa lebih mudah dipahami oleh para pembaca cerita itu nantinya. Seperti itu. Oh, jadi tambah pengen tahu nih Pak, kira-kira untuk sinopsisnya boleh diceritakan sekilas Pak mengenai isi cerita cinta itu sementara ya? Ya, Cinta Itu Sementara. Nah, jadi sinopsis dari cerita pendek yang saya buat yang berjudul Cinta Itu Sementara itu diawali dengan seorang eh, laki-laki dan perempuan yang bernama Yasuo dan Rosalyn. Nah, Yasuo dan Rosalyn ini memiliki tipe kepribadian yang sangat berbeda. Yasuo itu orangnya dia itu pemarah, egois, tidak sabaran, nah seperti api. Sedangkan Rosalyn itu berbeda dengan Yasuo. Rosalyn itu dia eh, sifatnya itu dia sabar, penyayang, pemaaf, nah seperti air. Nah. Hmm. Jadi singkat cerita itu mereka bisa bertemu itu karena mereka satu kuliah dan satu jurusan juga di kampusnya. Oh ya. Nah, mereka bertemu itu awalnya mereka sering bertemu tuh di kantin, mereka sering tatap-tatapan, tapi tidak berani menyapa satu sama lain karena ini yang namanya anak muda ya pasti malu lah, malu untuk menyapa satu sama lain, Tapi gengsi. saling kenal. Ya tapi belum kenal satu sama lain, Oh belum cuma kenal. tatap-tatapan saja. Iya. Nah, akhirnya mereka itu berkenalan karena pada suatu hari itu si Yasuo ini dia melihat Rosalyn itu sedang duduk sendirian di kantin makan sendirian. Nah, Yasuo pun akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Rosalyn ini berkenalan. Nah, dari situlah mereka akhirnya kenal satu sama lain. Nah, Oh. sehabis mereka kenal satu sama lain, karena fisik dari Yasuo ini yang tampan itu, akhirnya Rosalyn ini menyukai Yasuo dan juga Rosalyn ini merasa nyaman kepada Yasuo. Nah, mereka pun akhirnya berpacaran. Pacaran deh. Ya, Betul. mereka akhirnya berpacaran. Nah, pada saat mereka berpacaran itu dia hubungan mereka tuh tidak baik-baik saja. Banyak sekali masalah yang datang di hubungan mereka yang Tidak hampir baik-baik saja maksudnya berantem atau bagaimana tuh Pak? iya banyak masalah kayak masalah pokoknya masalah hubungan percintaan lah. Banyak Hmm. masalah gitu terus yang hampir itu berujung dengan putus Putus iya. hubungan. Nah, Mm. tapi karena dari Karena laki-lakinya juga sifatnya kan sifatnya tadi kan egois, egois ya. ya, pemarah Ya, ya. tapi karena sifat dari Rosalind ini dia pemaaf, penyabar. Nah, akhirnya hubungan mereka itu baik-baik saja akhirnya. Balik lagi jadi Nah, mengalah terus bisa gitu. bisa bisa dikontrol sama Rosalind Iya. akhirnya. Oke. Nah, terus singkat cerita itu akhirnya pada saat semester akhir nih udah saat mau lulus, Rosalind ini dia menghadapi masalah besar. Nah, itu dia itu ternyata tak disangka Rosalind ini hamil di luar nikah. Nah, Oh. Rosalind pun bingung kan dia harus bagaimana, dia harus melakukan apa. Dia pun akhirnya menceritakan pada orang tuanya. Iya. Nah, orang tuanya pun akhirnya memberi solusi untuk Rosalind ini tidak melanjutkan kuliahnya lagi untuk Wah, stop kuliah kasihan karena ya. pasti kan malu dia Iya, sama iya, teman-temannya iya. karena dia Oh. udah hamil. Nah, Jadi berhenti kuliah berhenti karena dia kuliah. hamil. Ya, tapi
orang tua Rosalin dia ingin Yasuo ini laki-lakinya untuk tetap lanjutkan kuliah karena dia kan adalah tulang punggung dari keluarga nantinya dan harus bertanggung jawab nanti pada saat lulus kuliah. Oh, berarti orang tuanya juga Rosalin ini bercerita kepada orang tuanya dan menceritakan kalau memang dia hamil itu sama si Yosua ini. Ya, Yasuo ini. Oh, tapi Yosua dia mau tanggung jawab. Dia mau tanggung jawab dan harus juga bertanggung jawab. Nah, singkat cerita akhirnya si Yasuo ini dia udah lulus kuliah dan dia pun menepati janji untuk bertanggung jawab menikahi Rosalin. Nah, akhirnya mereka pun menikah. Nah, pada saat awal pernikahan ini hubungan mereka itu baik-baik saja. Nggak ada kendala atau masalah apapun lah pada saat awal menikah. Nah, pada saat 6 bulan lamanya, Yasuo pun dia mengalami kayak rasa bosan dan rasa jenuh pada istrinya lah. Nah, setelah dia jenuh terus dia melakukan rutinitas biasanya pergi kantor. Nah, pada saat dia di kantor dia tuh bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Dewi. Nah, Dewi ini juga ternyata diam-diam menyimpan rasa pada Yasuo. Nah, pada saat istirahat di kantornya, Dewi mengajak Yasuo untuk makan bersama. Nah, Yasuo pun mengiyakan permintaan dari Dewi. Jadi kayak hubungan cinta segitiga dong ya, berarti ini ya. Itu. Nah, pada saat makan bersama Dewi pun mengajak Yasuo buat nanti malam untuk makan di tempatnya, ngobrol-ngobrol lagi di tempatnya. Yasuo pun pertama ragu karena dia juga punya istri dan istrinya pun sedang hamil. Nah, tapi karena Dewi ini mengajak terus dan kayak membujuk Yasuo dan akhirnya Yasuo pun mengiyakan dari permintaan dari Dewi ini. Nah, pada malam hari itu Yasuo izin kepada istrinya untuk pergi, tapi dia tidak memberitahu tujuannya kemana. Dia hanya mau bilang mau pergi sama teman-temannya, tapi Yasuo berbicara dengan gagu dan tidak berani melihat muka istrinya karena ia kan sedang berbohong. Istrinya pun dia mengetahui kalau Yasuo sedang berbohong, tapi ia tetap mengizinkan Yasuo untuk pergi. Sabar sekali ya. Iya, memang sifatnya begitu. Nah, terus pada saat Yasuo pergi menggunakan mobilnya, istrinya ini ternyata mengikuti dari belakang menggunakan kendaraan online. Nah, setelah 1 jam lamanya mengikuti Yasuo, istrinya ini ternyata melihat Yasuo berhenti di sebuah apartemen dan bertemu dengan seorang wanita. Si Dewi itu. Nah, si Dewi ini dia bertemu dengan si Dewi dan ngobrol di lobinya. Nah, istrinya pun langsung kayak menyampiri Yasuo dan langsung meminta penjelasan dan langsung menampar Yasuo dan dia karena kecewa dia pun langsung lari keluar dari apartemen tersebut dan menangis. Nah, ia pun berlari sangat kencang dan sangat kencang pokoknya dia berlari. Nah, karena ia berlari sangat kencang, ia tidak melihat ada sebuah kendaraan truk besar yang sedang melaju. Nah, akhirnya pun Rosalin tertabrak truk yang sedang melaju dengan kencang itu. Nah, akhirnya Rosalin dan anak yang ada di kandungannya akhirnya meninggal. Nah, Yasuo yang melihat kejadian tersebut, dia itu langsung menangis dan tidak terima bahwa istrinya sudah meninggal, dan dia pun merasa bahwa istrinya meninggal itu karena ulah dia. Yasuo melihat kejadian saat istrinya tertabrak. Iya, dia melihat istrinya sedang tertabrak tapi dia tidak bisa apa-apa karena dia berjarak sangat jauh dengan istrinya. Nah, Yasuo pun akhirnya tidak bisa merelakan kepergian dari istrinya dan dia tiap malam dia menangis terus dan dia tidak mau makan dan akhirnya Yasuo pun menjadi gila. Nah, itulah. Akhirnya dia jadi gila. Nah, Yasuo pun akhirnya menjadi gila. Nah, itulah sinopsis dari cerita yang saya buat yang berjudul Cinta Itu Sementara. Jadi begitu pemirsa, tadi kita sudah dengar penjelasan singkat dari Pak Steven. Jadi ceritanya cukup tragis ya. Bagus sekali Pak Steven sudah bisa share ceritanya ke kita nih sebelum terbit nih. Ya, nanti akan saya publikasikan. Wah. Ya, Pak Steven semoga berhasil dan Pak Steven bisa jadi penulis yang ternama. Nanti boleh dong saya dibagi bukunya nih Pak. Oh ya, nanti akan saya bagikan bukunya. Ya, terima kasih Pak Steven sudah datang ke podcast saya.
Terima kasih pemirsa, sampai jumpa kembali.